Aku itu capek seharian kerja. Bang, sedangkan kamu di rumah santai-santai saja. Kamu kira hidup itu tak butuh uang? Suara Imara meninggi ketika pulang kerja melihat suaminya hanya tiduran dan main game ponsel di dalam kamar. Harus dengan apa lagi aku memberitahumu? Tak adakah rasa ibamu melihat istrimu yang sedang hamil bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarga? Bang, keluh Imara lagi. Indra yang sudah terbiasa dengan omelan istrinya itu, hanya menanggapinya dengan diam. Percuma saja ditanggapi, karena itu hanya akan membuatnya emosi dan bertengkar lagi dengan Imara. Sudah lebih dari 2 tahun Indra menganggur, karena terkena PHK dari kantornya. Bukan tak mau mencari kerja. Tapi Indra terlalu gengsi jika pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan keinginannya. Masa sarjana disuruh jadi staf? Harusnya ya jadi manajer. Begitu kata Indra saat istrinya mencoba menasehati, selama Indra tidak bekerja, Imara yang menjadi penopang kehidupan mereka. Pekerjaan apapun ia lakukan. Mulai dari berjualan camilan, jadi reseller online, sampai buruh cuci setrika pun dia lakoni. Semua itu demi asap dapur agar tetap mengepul, terlebih kini ia tengah hamil. Kehamilannya sudah memasuki usia 5 bulan. Mau tidak mau, Imara harus bekerja lebih keras lagi demi mempersiapkan biaya untuk persalinan nanti. Biarpun ada jaminan kesehatan, tapi dia tidak bisa hanya mengandalkan hal itu. Tabungan tetap harus ada untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu hal yang darurat. Saat ini suaminya benar-benar tidak bisa diandalkan. Karena semenjak di PHK laki-laki itu seperti kehilangan semangat untuk bekerja. Setiap hari kerjaannya hanya bermain ponsel dan menonton TV. Alhasil, Imara terpaksa menjadi wanita tangguh demi kelangsungan hidupnya. Seperti biasa, Imara bangun jam 3 subuh. Ia mulai membungkus makanan-makanan ringan yang akan dijualnya di sekolahan. Untungnya tak banyak, hanya sekitar 500 sampai 1.000 rupiah setiap bungkusnya. Kalau sedang beruntung, dagangannya akan habis terjual. Tapi itu pun tidak setiap hari. Setelah sholat subuh, Imara menyiapkan sarapan untuk suaminya dan juga ibu mertuanya yang sedang sakit. Mereka memang tinggal di rumah ibunya Indra, sebut saja Bu Leha. Hal itu karena Bu Leha sedang sakit, jadi sudah jadi kewajiban mereka untuk merawatnya. Sebenarnya Indra masih punya kakak perempuan. Namun, kakak perempuannya yang bernama Dewi itu tinggal jauh di perantauan bersama suaminya. Setiap kali Bu Leha menanyakan kapan Dewi pulang, dia selalu beralasan tak punya uang untuk kembali ke kampung halamannya. Untung saja Bu Leha merupakan mertua yang tidak banyak tingkah seperti kebanyakan mertua-mertua di luar sana. Dia tak pernah menuntut banyak dari anak dan menantunya itu. Bu Leha sadar kalau kehidupan mereka memang sedang tidak baik. Sudah bisa makan sehari-hari saja itu lebih dari cukup. Sarapannya sudah siap. Mau Imara ambilkan sekarang atau nanti? Tanya Imara saat masuk ke dalam kamar mertuanya. Nanti biar ibu yang kesana saja. Rah, kamu istirahat saja dulu. Kasihan kandunganmu. Jawab Bu Leha. Iya, Bu. Nanti kalau Imara sudah berangkat dan ibu butuh apa-apa, panggil saja Bang Indra ya. Pesan Imara. Karena bagaimanapun juga, mertuanya itu sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Iya. Kamu hati-hati di jalan. Ya. Jangan dipaksakan kalau kamu sedang capek. Ucap Ibu Leha penuh perhatian. Imara pun mengangguk pelan, kemudian Imara membangunkan Indra yang masih tertidur. Bang, bangun. Ayo cepat mandi lalu sarapan. Tolong antarkan aku ke sekolahan. Ucap Imara sambil menepuk-nepuk pipi suaminya. Indra menggeliat dan membuka matanya pelan. Diliriknya jam dinding yang tertempel di kamarnya. Masih jam 6 ini. Sebentar lagi. Ya, aku masih mengantuk. Jawab Indra sembari memejamkan lagi matanya. Seperti itulah Indra setiap harinya. Setiap malam sibuk main game online, hingga larut malam bahkan sampai pagi. Lalu ketika diminta untuk mengantar istrinya berjualan, selalu saja beralasan masih mengantuk. Bukan sekali dua kali Imara menegur kebiasaan buruk suaminya itu. Tapi ujung-ujungnya hanya pertengkaran yang terjadi. Maka dari itu dia selalu memilih untuk diam saja. Imara pun beranjak untuk menata barang dagangannya. Mulai pukul 7 sampai pukul 10, dia berjualan di depan sekolahan. Setelah itu, jam 1 siang, ia akan ke rumah tetangganya yang memiliki usaha laundry untuk bekerja di sana. Untung saja pemilik laundry itu sangat baik. Tak ada target harus berapa kilo yang harus dikerjakan, karena mengerti Imara sedang hamil. Dulu sebelum Imara hamil, dia mampu menyetrika minimal 50 kilo dalam sehari. Karena setrika yang dipakai pun bukan setrika listrik melainkan setrika uap.
Jadi pekerjaannya bisa lebih cepat dan praktis. Upah yang Imara dapat per kilonya sebesar 1.000 sampai 1.500 rupiah. Jam setengah 7 Indra selesai mandi. Setelah itu, mereka sarapan bersama. Ibu Leha pun ikut sarapan setelah beberapa hari terbaring di kamar. Belum tahu sakit apa yang Ibu Leha derita. Karena setiap kali Imara mengajak mertuanya itu periksa, beliau selalu menolak dengan alasan sayang uangnya. Padahal Imara sudah mengatakan akan memakai jaminan dari pemerintah. Namun tetap saja ibu mertuanya tidak mau. Endra, kapan kamu mulai mencari pekerjaan lagi? Kasihan Imara kalau dia yang harus mencari uang sendirian. Kata Ibu Leha, nantilah, Bu. Kalau ada pekerjaan yang cocok, pasti aku mau. Tapi masalahnya aku belum menemukan pekerjaan itu. Kilah Indra, jangan memilih-milih pekerjaan begitu. Prioritasmu sekarang mencari uang untuk persiapan anak kalian nanti. Kalau kamu masih begitu terus, sampai anakmu lahir pun kamu tak akan mendapatkan pekerjaan, sindir Ibu Leha. Imara memilih diam saja, karena sudah hafal dengan jawaban-jawaban dari Indra. Sudahlah, Bu, capek membahas itu terus. Ayo Imara, aku antar sekarang, ajak Indra pada Imara. Ibu Leha menghela nafas berat dan mengelus dadanya yang sesak. Sesak karena melihat kelakuan anak lakinya itu. Sebentar, Bang. Aku cuci piring ini dulu, jawab Imara. Indra berlalu meninggalkan meja makan dan memilih menunggu Imara di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Selesai mencuci piring, Imara pamit pada ibu mertuanya untuk berangkat berjualan. Bu, Imara pamit jualan dulu. Ya, ibu jangan sampai lupa minum obatnya. Imara mencium tangan mertuanya itu. Hati-hati ya. Nak, sudah ibu minum ke obatnya. Kamu yang sabar menghadapi Indra ya. Jaga kesehatanmu juga. Ibu Leha seakan mengerti perasaan Imara, jadi ia berusaha menguatkan. Tidak apa-apa, Bu. Ibu doakan saja. Semoga Bang Indra segera sadar dan mau bekerja kembali. Imara mencoba tegar di hadapan Ibu Leha. Tak mau menambah beban pikiran mertuanya yang sudah tua itu. Jarak rumah ke sekolahan tempat Imara jualan hanya 2 kilo jika ditempuh dengan motor. Namun di sepanjang jalan mereka saling diam. Imara tahu kalau suaminya sedang emosi, jadi diam itu lebih baik. Sesampainya di depan sekolah, Indra membantu Imara menggelar dagangannya. Lalu setelah itu ia pun pulang. Bagi Imara, asal suaminya itu tidak KDRT atau selingkuh, dia akan tetap mempertahankan pernikahan mereka. Walaupun hidup yang mereka jalani sangat berat, Imara hanya diminta untuk bersabar. Bersabar menunggu. Indra terketuk hatinya jika ada tanggung jawab yang harus dia penuhi dalam hidupnya. Namun tak bisa dipungkiri, terkadang lelah dan ingin menyerah mendera pikirannya. Semoga ayahmu cepat sadar ya, Nak. Apalagi sebentar lagi tanggung jawabnya akan bertambah. Kamu sehat-sehat di dalam sana ya, sayang. Gumam Imara sambil mengelus perutnya yang sudah membuncit. Tempat Imara berjualan itu adalah kompleks sekolah. Mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas ada di kompleks itu. Banyak sekali orang tua murid yang mengantar jemput anaknya. Dan merekalah pelanggan-pelanggan setianya. Mbak Imara semangat sekali jualannya. Ya, kata salah satu orang tua murid yang mengantar anaknya. Terlihat beberapa ibu memang berkumpul mengerubungi dagangan Imara. Harus dong, Bu. Apalagi sebentar lagi nambah tanggung jawab. Ya, hitung-hitung bantu suami juga. Bu, jawab Imara sambil tersenyum. Tangannya juga cekatan melayani pembeli yang membeli dagangannya. Salut sama Mbak Imara. Sedang hamil begini tapi masih semangat cari uang. Kata ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah, Bu. Imara menanggapi semua perkataan ibu-ibu dengan tersenyum. Alhamdulillah hari itu jualan Imara lumayan laku. Hanya tersisa 5 bungkus camilan yang belum terjual. Saat hendak pulang, tiba-tiba Bu Haji memanggil. Mbak, camilannya masih ada tidak? Tanyanya sambil menghampiri Imara. Masih 5 bungkus, Bu Haji. Jawab Imara tersenyum. Saya beli semua. Ya, kata Bu Haji. Membuat binar bahagia muncul dari wajah Imara kala Bu Haji ingin memborong sisa dagangannya. Alhamdulillah. Boleh, Bu. Imara dengan cekatan memasukkan 5 bungkus camilan itu ke dalam tas plastik. Bu Haji memang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Tak jarang jika Imara bertemu dengannya, pasti dagangannya akan diborong habis. Imara pulang dengan membawa uang sebesar Rp100.000. Sebanyak 20 bungkus camilan berhasil dia jual. 98 merupakan modalnya, sedangkan 20.000 adalah keuntungannya. Namun saat sudah dekat rumah,
Imara terkejut ketika melihat ada begitu banyak orang berkumpul. Ia pun bergegas mempercepat langkahnya. Ada apa ini? Suaranya membuat semua orang menengok ke arahnya. Namun tak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Tak lama, orang-orang yang berkerumun mencoba menyingkir, membiarkan Imara masuk ke dalam rumah. Namun begitu sampai di depan pintu, kaki-kakinya terasa lemas begitu melihat tubuh ibu mertuanya diangkat beramai-ramai oleh Indra dan tetangga sekitarnya. Astagfirullah. Ibu kenapa? Bang, seru Imara sambil terisak. Kakinya dia langkahkah menuju tempat Ibu Leha dibaringkan, ibu jatuh di kamar mandi dan pingsan. Ra? Jawab Indra agak sedikit ngos-ngosan, ya Allah. Ibu. Dipeluknya Bu Leha dengan air mata yang bercucuran. Sudah. Mbak Imara. Sebentar lagi anak saya ke sini. Semoga Bu Leha tidak kenapa-kenapa, kata Bu RT sambil mengelus pundak Imara. Rupanya ia telah menelepon anaknya. Rehan yang seorang dokter umum. Tak selang berapa lama, Rehan datang dengan peralatan kedokteran yang dia bawa di dalam tasnya. Kebetulan memang dia sedang libur dan tidak ada keadaan darurat yang mengharuskannya ke rumah sakit. Oleh sebab itu ia bisa segera datang untuk menolong Bu Leha sini. Han, coba kamu periksa Ibu Leha. Pinta Ibu RT pada anaknya. Rehan pun dengan cekatan memeriksa Ibu Leha dengan peralatannya. Wajah tenangnya tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya Ibu Leha alami. Saat selesai, terdengar helaan nafas berat dari mulutnya. Maaf, sepertinya Bu Leha harus dibawa ke rumah sakit. Ucap Rehan pelan. Mendengar hal itu, Imara pun semakin tak bisa membendung air matanya. Bu Leha bukan hanya ibu mertua baginya. Namun, beliau sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Ibu saya kenapa? Dok? Tanya Indra. Dia pun terlihat sangat khawatir pada ibunya. Terlihat jelas ada rasa sesal di hatinya. Saya takut Bu Leha mengalami cedera di kepalanya. Jadi untuk lebih jelasnya lebih baik dibawa ke rumah sakit yang peralatannya lebih lengkap. Jelas Rehan, maafkan Imara. Bu, seharusnya aku tidak meninggalkan ibu sendirian. Seharusnya aku bekerja dari rumah saja. Ayo bangun. Bu, aku sudah pulang. Ibu sudah tidak sendirian lagi sekarang. Imara tak henti-hentinya menagih sembari menyalahkan dirinya sendiri. Indra yang melihat istrinya sangat menyayangi ibunya, jadi tambah merasa bersalah. Merasa egois telah membiarkan wanitanya bekerja seorang diri demi memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu dengan pelan dia mendekat dan mendekap Imara. Mengusap kepala istrinya itu sambil berusaha menenangkan hatinya. Sudah, Imara. Kita bawa ibu ke rumah sakit ya. Abang yakin, ibu tidak akan kenapa-napa, kata Indra menguatkan hati Imara. Walaupun hatinya sendiri juga perlu dikuatkan, pakai mobil saya saja. Bang Indra, ujar Pak RT, baiklah. Terima kasih, Pak RT. Indra menanggapi, Imara pun mengambil dompet serta KTP dan kartu BPJS milik Bu Leha. Seakan lupa kalau dirinya tengah hamil, ia tak peduli rasa nyeri yang sedari tadi ia rasakan. Pikirannya hanya terfokus pada kondisi ibu mertunya, dibantu oleh Pak RT dan warga yang lainnya, Ibu Leha dibawa ke dalam mobil. Rehan juga ikut serta. Karena rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit tempatnya bekerja, berbekal uang 600.000, Imara berusaha untuk kuat menghadapi ujian ini. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya menangis. Tangannya tak pernah lepas menggenggam tangan Bu Leha. Bu, Imara masih butuh ibu di sini. Ibu yang kuat. Ya? Cucu ibu juga akan segera lahir. Nanti kita rawat sama-sama ya, Bu? Kata Imara lirih. Selama menjadi istri Indra, Imara selalu diperlakukan dengan sangat baik oleh Bu Leha. Tak pernah Bu Leha membedakan antara Imara dengan anak kandungnya sendiri, bahkan dengan Dewi sekalipun. Kalau Dewi salah, maka ia akan menasehatinya, dan begitu juga dengan Imara. Namun hal itu membuat Dewi sangat membenci Imara. Ditambah lagi saat dulu dia belum merantau, Dewi sering dibanding-bandingkan dengan Imara yang lebih rajin. Alhasil karena sudah terlalu muak, Dewi akhirnya memutuskan untuk menyusul suaminya yang ada di perantauan. Kebenciannya pada Imara sudah mendarah daging. Sehingga, sekedar pulang untuk menengok ibunya saja tidak mau. Alasan yang diberikan Dewi beragam. Mulai dari tak punya ongkos, sedang tak enak badan, atau hanya sekedar alasan sepele seperti, tak ada yang mengurus anak dan suaminya jika ia berpergian jauh. Namun hal itu justru membuat Bu Leha semakin sayang pada menantunya yang bersedia merawatnya dengan sepenuh hati. Perjalanan ke rumah sakit relatif lancar. Hanya setengah jam karena tidak macet.
Sebelumnya Rehan sudah menghubungi pihak rumah sakit agar menyiapkan alat yang dibutuhkan. Jadi begitu mereka sampai, perawat sudah bersiap membawa Buleha ke ruang darurat. Silahkan keluarga ke bagian pendaftaran. Ya? Ucap salah satu perawat. Imara berjalan seorang diri menuju tempat pendaftaran. Disodorkannya semua persyaratan yang telah ia bawa ke bagian resepsionis. Bisa pakai jaminan kesehatan kan? Mbak? Tanya Imara was-was. Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada tindakan atau obat yang tidak tercover, harus bayar sendiri ya. Bu, jelas petugas itu dengan ramah. Imara pun mengangguk pelan. Saat dia kembali ke ruangan Buleha diperiksa, Dr. Rehan baru saja keluar dengan seorang dokter lainnya. Mbak Imara, Bang Indra, bisa kita bicara sebentar, ujar Dr. Rehan. Imara dan Indra pun mengangguk bersamaan, mohon maaf sebelumnya. Tapi kami harus sampaikan ini. Akibat benturan kepala yang cukup keras, Buleha mengalami kelumpuhan dan juga serangan stroke. Kata Dr. Rehan, bak tersambar petir. Imara dan Indra tak bisa berkata-kata lagi. Masalah ekonomi keluarganya saja sudah cukup sulit. Sekarang ditambah ibu mereka terkena stroke dan lumpuh. Cobaan apalagi ini? Ya Allah, batin Imara menangis, Indra mengenggam tangan istrinya kuat. Mereka berdua saling menguatkan dalam diam. Air mata sudah tak bisa lagi keluar dari mata keduanya. Lalu, kami harus bagaimana? Dok, tanya Indra. Sebagai orang awam, Indra dan Imara memang tak tahu harus melakukan apa setelah ini. Rehan pun menjelaskan dengan tenang. Setelah itu mereka kembali ke tempat Buleha dirawat. Dengan perasaan amat sedih, Imara memandangi tubuh wanita tua itu yang terbaring di ranjang. Tubuh yang dulu mampu menghidupi dua anaknya seorang diri setelah suaminya berpulang terlebih dahulu di usia 30-an. Seorang wanita yang sangat kuat dalam menghadapi segala masalah hidup yang makin pelik. Kini harus terbaring lemas dengan segala penyakit yang dideritanya. Kita harus bagaimana? Bang. Imara mencoba bergantung suaminya itu. Bagaimana apanya? Jawab Indra bingung. Dia memang sarjana. Tapi terkadang pikirannya agak lambat untuk mencerna apa yang istrinya maksudkan. Abang bisa merawat ibu di rumah. Pancing Imara. Dia hanya ingin suaminya sadar akan kewajibannya menafkahi keluarga. Bukan hanya berpangku tangan dengan istri seperti belakangan ini. Apalagi sekarang istrinya tengah hamil dan ibunya mengalami lumpuh. Kalau dia masih belum sadar juga, berarti ada yang salah dengan hatinya. Nanti kita minta Mbak Dewi pulang saja. Biar dia juga ikut merawat ibu. Saran Indra. Hatinya masih belum bisa menerima saran dari istrinya. Imara selalu menyarankan untuk menerima pekerjaan, apapun sembari menunggu pekerjaan yang pas. Ego dan gengsi yang tinggi masih menyelimuti hatinya, tak mau berdebat di rumah sakit. Imara pun memilih untuk diam setelah mendengar kalimat yang keluar dari suaminya itu. Sementara Indra izin keluar untuk membeli makan. Meninggalkan senyum pahit di bibir Imara, Imara mengenggam tangan ibu mertuanya dan berkata, Bu, cepat sembuh. Ya, aku tahu ibu pasti kuat. Ada Imara dan Bang Indra di sini. Bisik Imara di telinga Buleha perlahan. Buleha membuka matanya karena bisikan tersebut. Namun saat hendak berucap bibirnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Au. Ucap Buleha tidak jelas sambil mencoba menggerakkan tangganya. Walaupun sedikit kesulitan, namun ia berhasil menggerakkan jari telunjuknya. Imara pun tersentak dan langsung menatap Buleha. Setetes air bening keluar dari mata wanita tua itu. Ibu kenapa nangis? Kata Imara sambil mengusap air mata di pipi beliau. Au. Buleha terus meracau dengan bahasa yang sulit dimengerti. Ibu tak usah memikirkan apa-apa dulu. Sekarang yang terpenting, ibu harus semangat agar cepat pulih ya. Imara terus saja menyemangati mertuanya itu. Mengatakan hal-hal yang baik, agar suasana hati Buleha juga lebih tenang. Tak lama kemudian Indra datang dengan membawa 2 bungkus nasi rames. Ayo makan dulu. Ra, ajak Indra yang sudah duduk lesehan di bawah. Imara makan dulu. Ya, dedek bayi belum makan dari tadi siang heh. Imara masih bisa bercanda dengan mertuanya. Keduanya pun makan dengan sesekali melemparkan celetukan receh. Dan tanpa disangka, akhirnya Indra bersedia untuk kembali bekerja. Ia mengatakan bahwa mulai besok dirinya akan bekerja di salah satu kafe milik temannya. Sembari mulai melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan bagus. Hal itu membuat hati Buleha sedikit tenang. Walaupun kehidupan sedang menguji keluarga mereka, tapi Buleha berharap Indra dan Imara bisa seperti ini seterusnya. Dalam pernikahan perdebatan dan pertengkaran memang bukan hal yang baru. Meski begitu,
Imara dan Indra tetap bisa tertawa dan bercanda bersama. Rupanya mereka masih saling mencintai seperti dulu. Perbedaan yang menyatukan mereka. Dan inilah secuil perjalanan panjang kisah rumah tangga mereka yang penuh lika-liku. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak akan ingkar pada hambanya yang sabar dan tulus. Seperti halnya Imara yang terus bersabar menghadapi suaminya yang pengangguran, serta ketulusannya merawat ibu mertuanya. Berkat hatinya yang besar, akhirnya kesabarannya membuahkan hasil, walaupun di samping itu musibah menimpa Buleha. Namun tetap ada hikmah di balik itu semua. Berkat kejadian tersebut, mampu membuka kerasnya hati Indra yang selama ini lebih mementingkan gengsinya. Dalam waktu kurang dari sehari, akhirnya Indra membuat keputusan yang tepat dengan kembali bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.